warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tertera di flyer yang kita share tadi sore, untuk materi pertama saya akan bedah buku yang berjudul Mahatma Gandhi. Nah, ini adalah perjalanan Mahatma Gandhi atau kisah hidup Mahatma Gandhi, mulai dari ia kecil hingga wafat. Saya membagi beberapa bagian saja ya. Yang pertama tentu siapa Mahatma Gandhi, kemudian bagaimana pendidikan beliau, kemudian gerakan beliau yang sangat berpengaruh, dan akhir hayatnya kayak gimana nih Mahatma Gandhi. Jadi kita masuk saja pada diskusi kita. Nah, siapa sih Mahatma Gandhi itu? Nama asli dari Mahatma Gandhi adalah Mohandas Karamchand Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi. Kalau Karamchand ini itu kayak apa istilahnya, kayak nama bapaknya. Ya, itu nama pacenya itu Karamchand. Mahatma itu sebenarnya ya, atau yang familiar kita sering dengar itu adalah gelarnya ya, gelar yang diberikan kepada Mahatma Gandhi oleh seorang penulis dari Inggris, saya lupa namanya tapi tercatat kok dalam buku itu, silakan teman-teman rujuk. Mahatma itu sendiri artinya adalah jiwa yang agung. Nah, beliau lahir di Porbandar. Porbandar ini adalah salah satu desa di India Barat yang sebenarnya masih ketika beliau dilahirkan itu adalah jajahan Inggris sebenarnya. Porbandar ini, ia lahir pada 2 Oktober 1868. Sebenarnya Mahatma Gandhi ini dia lahir dari keluarga yang berkecukupan sebenarnya, karena pacenya juga punya jabatan di pemerintahan. Pak Karamchand ini dia punya jabatan di pemerintahan, jadi cukup mapan lah sebenarnya keluarganya ini. Bisa di mute dulu ya sebagian ini. Ia lahir dari keluarga yang cukup mapan, tetapi menariknya karena sekalipun ia berkecukupan, tetapi Mahatma Gandhi tidak pernah sombong gitu dengan apa yang dia punya. Dia tetap tampil sederhana, sangat merakyat ya, sangat dekat dengan rakyat kecil, terutama orang-orang miskin di India pada saat itu. Karena di masa kehidupan beliau bahkan 80% orang Indonesia itu dikategorikan sebagai warga miskin. Di sekolah sebenarnya dia tidak begitu pintar, tulisannya sangat menurutnya penulisnya tulisannya sangat buruk, malah jelek tulisannya. Tetap ada sesuatu yang sangat menarik dari Mahatma Gandhi karena dia sangat baik hati di sekolahnya, sangat murah hati kepada teman-temannya ataupun guru-gurunya di sekolah. Nah, itu yang menjadi ciri khas Mahatma Gandhi bahkan hingga ia wafat. Setelah SMA, ayahnya menyuruh ia menjadi dokter sebenarnya, tapi keluarganya yang lain tidak menyetujui itu, karena sebenarnya Mahatma Gandhi juga punya keinginan sendiri, punya cita-citanya sendiri. Ia kemudian kuliah di Universitas College London, mengambil jurusan hukum India dan jurisprudensi. Nah, itu. Ketika ia kuliah di Inggris, ini menarik nih karena beberapa dosen, kemudian beberapa teman-temannya dan bahkan seniornya juga mengajak dia untuk belajar lebih banyak tentang Injil, belajar lebih banyak tentang Bible, kayak dipanggil Ki untuk pindah agama, kayak bahasa kasarnya seperti itu. Tetapi kemudian ia menolak. Tidak kedengaran suaranya. Oh iya. Tidak kedengaran suaranya, Bung. Ada nih, tidak kedengaran. Kayaknya itu pengaturan Zoom-nya deh. Iya, karena yang lain dengar. Coba sebelum join masuk di Zoom, kemudian masuk di pengaturannya dulu, karena biasa ada itu yang otomatis ter-unmute. Ya biar juga saya bicara kayaknya nggak dia dengar juga sih, karena
Tunggu ya. Jelas di surat. Iya. Jelas suaranya Kak, jelas. Ini share apa? Masalah ya. Sudah kedengaran, sudah kedengaran. Oke, silakan dilanjut. Oke. Saya lanjut ya. Kita langsung masuk di slide yang kedua. Dia Mahatma Gandhi tetap percaya kepada keyakinannya dari awal, yakni Hindu dengan kitab-kitabnya. Jadi dia tidak pernah berpikir untuk pindah keyakinan gitu. Ketika dia kuliah di Inggris nih, kan biasa kebanyakan begitu, kalau pindah ke dunia Barat, cara pandangnya terhadap hal-hal yang sifatnya agama misalnya atau kebudayaan gampang tergoyang. Nah, kalau Mahatma Gandhi enggak. Ada dua peristiwa penting sebenarnya yang sangat mempengaruhi cara berpikir Gandhi. Setelah dia kuliah, dia pulang kembali ke India dengan gelar sarjana hukum itu. Kemudian dia kerja di pemerintahan Inggris. Jadi di India itu ada pemerintahan India, ada pemerintahan Inggris dulu. Ada dua pemerintahan di situ. Dia kerja di pemerintahan Inggris, sekalipun dijajah, tetapi tetap bisa, sepertinya ya, kalau pembacaan saya, tetap bisa membangun komunikasi yang baik antar dua negara ini, sekalipun India dijajah pada saat itu. Nah, kakaknya Gandhi bernama Laxmidas itu bermasalah dengan pemerintah Inggris. Kemudian Gandhi berusaha untuk memediasi nih supaya persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tapi alih-alih bisa menyelesaikan persoalan itu, Gandhi malah diusir keluar dari kerajaan Inggris pada saat itu di India. Nah, kemudian Gandhi mengundurkan diri. Dia mengundurkan diri sebagai ahli hukum di kerajaan Inggris pada saat itu, pemerintahan Inggris. Dia menerima tawaran untuk bekerja ada sebuah perusahaan yang meminta jasanya sebagai ahli hukum dan akan dipekerjakan 2 tahun di Afrika Selatan. Nah, kemudian ia mengambil pekerjaan itu, kemudian pindah di Afrika Selatan. Ternyata itu sangat banyak warga India yang bekerja di sana. Nah, satu hari ketika Gandhi naik kereta, dia punya tiket kelas 1 pada saat itu. Kemudian Gandhi dipanggil, dia dipindahkan ke kayak kelas ekonomi, tapi mereka bercampur dengan barang kayak begitu, jadi ditempatkan di situ. Kemudian Gandhi protes, kenapa saya dipindahkan? Tiket saya ini kan kelas 1. Kemudian sipir di kereta tersebut mengatakan bahwa ini bukan tempat kulit berwarna seperti kamu. Dia kan agak coklat warna kulitnya toh, kemudian dipindahkan. Nah, menurut Gandhi ini adalah perilaku rasial yang tidak bisa dimaafkan. Jadi ada dua hal sebenarnya yang membuat Gandhi, dua hal peristiwa yang membuat Gandhi tergugah hingga kemudian melakukan perlawanan. Yang pertama adalah perilaku diskriminasi terhadap warga sipil, dalam hal ini menjadi contoh adalah kakaknya. Kemudian yang kedua adalah perilaku rasial gitu. Pemerintahan Inggris yang ada di Afrika yang mendiskriminasi mereka yang berkulit gelap. Nah, itu rasial ini sebenarnya teman-teman bukan hanya dahulu, bahkan sekarang sampai sekarang masih ada. Ada biasa kalau di sepak bola itu pemain-pemain sepak bola yang berkulit gelap biasanya diolok-olok dengan sebutan monkey atau dibuang pisang ke dalam lapangan. Itu bisa kita banyak saksikan. Misalnya Dani Alves kemarin saya lihat dibuang, atau Balotelli sampai menangis karena dia dipanggil oleh monkey, ataupun penonton misalnya teriak memukul-mukul dada seperti King Kong. Nah, itu adalah gerakan rasial yang tidak dibenarkan gitu. Itu dari dulu Gandhi sudah melakukan perlawanan terhadap itu. Next, kita masuk di slide yang ketiga. Berdasarkan peristiwa itu ya, Louis
Botha mengatakan, saya telah melihat pengalaman yang lebih pahit sebagai pelajaran berharga, menyimpan amarah dan merubahnya menjadi energi. Dengan demikian amarah yang terkendali akan menjadi kekuatan yang dapat merubah dunia. Jadi problem besar yang kita hadapi itu sebenarnya bisa menjadi kekuatan tersendiri untuk kita bangkit. Ini sebenarnya kalau menurut Louis Botha adalah selama kita mampu mengendalikan amarah ya atau respon negatif kita terhadap satu persoalan itu, karena kita jengkel terhadap satu persoalan itu, selama kita mampu mengendalikan amarah kita, amarah itu sendiri sebenarnya menjadi kekuatan kita untuk melakukan perlawanan. Di bedah-bedah buku sebelumnya, saya juga sudah menjelaskan, misalnya kita bicara tentang feminisme, ketika Sima, istri dari Sayyidina Ali, didiskriminasi dalam hal ini, tanah Fadak diambil, padahal itu adalah haknya, amarah itu yang dimanfaatkan untuk melakukan perlawanan. Sehingga problem besar yang kita hadapi sebenarnya itu adalah memberikan kita kekuatan tersendiri selama kita mampu mengendalikan amarah tersebut gitu, tidak melakukan perlawanan secara babi buta gitu. Nanti kita bahas bagaimana perlawanan terhadap pemerintah yang zalim. Next. Sudah pernah orang Cina mati ini? Jangan dikita mereka dagang ke kita, disuntikan ke kita. Itu sama dengan mereka nggak pakai dari pakai di sini. Nah, sepatu ini nyaman. Ya kan? Mereka nggak pakai tapi kita dipakai di sini. Semang dan kemudian memanfaatkan amarah itu dengan baik. Melihat problem karena banyak warga India yang bekerja di Afrika Selatan dan selalu mendapat diskriminasi, ya, tidak diterima, ras dari India tidak diterima secara baik, sukunya tidak diterima secara baik di Afrika. Bahkan dalam hal pekerjaan mereka mendapatkan gaji yang kecil, dalam hal kesehatan mereka juga tidak dilayani dengan baik di rumah sakit. Ia mendirikan satu organisasi namanya Natal Indian Congress atau Kongres Rakyat India di Natal. Jadi Natal ini nama tempat ya teman-teman. Organisasi ini didirikan itu bertujuan untuk melawan diskriminasi warga India yang bekerja di Afrika Selatan. Baik itu diskriminasinya di bidang kesehatan seperti yang dijelaskan tadi, di pendidikan, kemudian rasis, ataupun bahkan kebebasan beragama. Nah, menurut Gandhi memang bukan hanya melawan faktor eksternal ya, tetapi ada juga faktor internal yang harus dilawan dari tubuh orang-orang India itu sendiri. Yang pertama adalah persoalan primordial. Orang-orang India sudah seharusnya berkembang ya, baik itu di segi bisnis ya, harus lebih bersih lagi kan itu ya, cara berpikir orang-orang India dulu kayak begitu, sangat terbelakang gitu, selalu membahas tentang kesukuan, tentang agama tanpa pernah berupaya untuk terus mengembangkan dirinya baik itu secara personal ataupun secara kelompok. Tapi itu dulu. Nah, beda dengan sekarang India maju berkembang dengan sangat pesat gitu. Bahkan salah satu yang mendapat Nobel penghargaan terbaik itu adalah orang India. Kalau Indonesia belum pernah dapat Nobel, belum ada ya orang Indonesia dapat Nobel. Kalau orang India sudah ada gitu. Setelah semacam wejangan-wejangan yang diberikan oleh Mahatma Gandhi, India benar-benar mengalami perkembangan gitu. Makanya Gandhi mengatakan bahwa kita sudah harus meninggalkan isu-isu primordial, kita bawa isu-isu baru. Yang kedua yang sangat gerakan yang mampu menggugah semangat rakyat pada saat itu yang dikenal dengan istilah gerakan Satyagraha. Nah, Satyagraha itu berpegang teguh pada kebenaran. Nah, ini yang menarik nih. Metodologi yang digunakan Gandhi untuk melawan pemerintah yang zalim, dia selalu mengupayakan bagaimana caranya tidak terjadi kekerasan. Nah, dia memilih cara puasa.
Jadi Gandhi puasa selama 3 hari, ya. Kemudian para pengikutnya disuruh puasa selama 24 jam. Gitu. Ini adalah untuk mencapai kesepakatan antara pemerintah India dan pemerintah Inggris supaya cepat mendesak gubernur Afrika Selatan pada saat itu untuk uh, memberikan kemerdekaan kepada warga India yang bekerja di Afrika, kayak gitu. Nah, tidak sia-sia upaya yang dilakukan Gandhi berpuasa itu. Akhirnya kemudian pemerintah India dan Inggris mendesak gubernur Afrika namanya John Christian Smoot, ya, untuk memberikan kemerdekaan kepada warga India yang tinggal di sana. Kemudian lahirlah kesepakatan yang dikenal dengan kesepakatan Magna Carta atau kemerdekaan orang-orang India di Afrika. Jadi ini adalah salah satu saja sih sebenarnya gerakan yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi, ya, untuk menggerakkan semangat para pengikutnya atau orang-orang yang tertindas yang ia bela. Jadi memang dia punya kemampuan komunikasi yang sangat baik, dan bukan hanya komunikasi tetapi dia juga rela untuk berkorban lebih banyak ketimbang orang lain. Nah, menurut saya salah satu definisi dari pemimpin adalah ketika dia berani lebih berkorban lebih banyak ketimbang orang lain. Nah, itu salah satu ciri pemimpin menurut saya. Nah, ini nih seperti yang saya janjikan, Gandhi sebisa mungkin, ya, selalu memperkenalkan bahwa untuk melawan, untuk merdeka, untuk memenangkan pertarungan, bahkan tidak perlu ada kekerasan. Kalau dalam seni perangnya Sun Tzu, di ending penulisnya mengatakan bahwa kemenangan yang sebenarnya adalah perang, apa bagaimana sih redaksinya? Intinya adalah kemenangan yang sebenarnya adalah ketika kita tidak berperang sama sekali. Intinya gitulah. Ketika kita tidak berperang sama sekali, ketika tidak ada darah yang tertumpah, ketika tidak banyak orang yang terluka, ketika kita bisa memenangkan tanpa itu semua, itulah kemenangan yang sebenarnya. Nah, metode-metode kayak begitu juga yang dilakukan oleh Gandhi. Ketika saya membaca buku ya, dari Muslim dan Hindu itu saling tengkar. Akan itu sih sebenarnya salah satu problem yang sangat lama yang terjadi di India, itu antara Muslim dengan Hindu. Oke, ini Desi. Yang lainnya kedengaran nggak suaranya? Sudah kedengaran Kak, sudah kedengaran. Ya, jaringan kan. Karena dari tadi saya masih kedengaran aja sih. Oke, silakan dilanjut Kak. Jadi aman. Oke, kita lanjut. Puasa dalam gerakan Satyagraha dan juga ketika para pendukung Gandhi bertengkar, ya, antara Muslim dengan Hindu. Jadi Gandhi puasa, bahkan ia puasa selama, kalau misalnya mereka belum akur, Gandhi bersikeras bahwa saya akan tetap puasa. Itu akan pokoknya puasa terus kalau tidak akur ke ini. Sampai-sampai datang merayu tuh, Gandhi makan ini. Gandhi makan bukan masa puasa terus kok Gandhi. Gandhi mengatakan bahwa selama saya akan tetap puasa. Nah, akhirnya karena tidak tega melihat pemimpin mereka atau orang yang mereka sangat hormati ini tidak makan dan tidak minum, akhirnya
akur karena Gandhi berpuasa kayak gitu. Sekalipun sebenarnya di ending buku ini juga dijelaskan salah satu yang membuat hati Gandhi sedih sebelum ia wafat adalah karena warga Muslim merasa masih didiskriminasi hidup di India yang mayoritas Hindu. Yang kedua metodologinya adalah boykot. India itu kebanyakan 80% bahkan itu dihuni oleh masyarakat yang tergolong miskin, petani, pedagang dan lain sebagainya. Salah satu gerakan boykot yang dilakukan oleh Gandhi untuk melakukan perlawanan untuk mendesak kemerdekaan pakaian, makanan juga. Kemudian dia memboikot bank, memboikot toko-toko, ya. Kemudian memboikot juga tidak menjual hasil panen pertanian mereka, hanya dikonsumsi oleh mereka-mereka saja, tidak dijual kepada masyarakat elit. Itu berlangsung sangat lama sampai gerakan ini beberapa kali Gandhi bahkan keluar masuk penjara nih gara-gara gerakan ini. Tercatat dalam pemerintah pada saat itu gerakan boykot yang dilakukan oleh halnya dengan metode-metode kayak pemerintah India dan Inggris mendesak di halus gitu ketimbang melakukan secara langsung. Nah, kita kan pilihan gerakan kita agak ekstrim biasanya. Langsung baku pukul gitu yang kita saksikan bukan berarti itu salah ya, tetapi masih ada cara-cara yang lain. Next kita masuk pada bagian yang terakhir. Kita masuk pada bagian yang terakhir. Di next dong. Udah ya. Nah, akhir hidup Gandhi di bumi itu adalah keabadian bagi jiwa yang agung. Setelah ia wafat, kemudian namanya kian abadi, karya-karyanya dikenang oleh para orang lainnya, bahkan orang-orang yang memusuhinya. Ternyata pernah hidup seorang Gandhi, seorang yang konsisten dengan apa yang ia perjuangkan dan seseorang yang sangat sederhana. Tanggal 15 Agustus 1947 ya, kemudian India merdeka pada saat itu. Nah, ini tadi yang membuat hati Gandhi terluka adalah ketika warga Muslim ingin meminta negara terpisah. Jadi dia minta dipisahkan dari warga yang mayoritas Hindu supaya tidak mendapat lagi diskriminasi. Nah, ini yang membuat hati Gandhi sekalipun kita sudah berhasil merdeka, ya, saya belum berhasil mewujudkan persatuan di negeri saya sendiri. Itu yang membuat Gandhi sedih bahkan hingga ia wafat kayak gitu. Nah, ketika Gandhi mati sebenarnya ia banyak juga dibenci oleh warga Muslim karena ya tetap orang-orang Muslim yang ekstrim pada saat itu menganggap bahwa sudahlah, Gandhi kan orang Hindu, dia adalah musuh kita. Begitupun sebenarnya dengan orang-orang Hindu yang juga fanatik, yang juga sangat ekstrim karena merasa Gandhi sekalipun dia Hindu, dia telah bergabung dengan komplotan orang-orang Muslim yang tidak pernah akur dengan kita. Karena Gandhi ini kan selalu bersikap adil di tengah perseteruan antara dua kelompok, antara Hindu dengan Muslim. Dia selalu berlaku adil. Nah, akhirnya oleh orang-orang yang sangat ekstrim pada dua kelompok ini, dia malah dibenci.
Mohon maaf Kak, suaranya terlalu kecil. Oh, mungkin headsetku atau volume tak deh yang bermasalah. Saya kasih dekat headsetnya nah. Aman, aman jika aman. Oke, oke, oke. Nah, pada tanggal 30 Januari tahun 1948 ini 3 tahun setelah kita merdeka, setelah Bung Karno membacakan proklamasi pada 45. Oh, setelah ini ternyata kita 2 tahun lebih dulu merdeka daripada India. Nah, beliau ditembak oleh seorang Hindu yang sangat ekstrim, Hindu yang fanatik, namanya Nathuram Godse. Dia ditembak ketika dia berjalan di satu sore di bawah pohon. Dia ditembak dan menurut orang-orang yang diwawancarai, yang dekat dengan ia ketika beliau akhir-akhir wafatnya itu, ternyata Gandhi sempat menyebut He Rama, itu He Rama, dia sempat menyebut He Rama. Bukan lagu India nih, dia sempat menyebut He Rama. He Rama ternyata artinya adalah oh Tuhan. Jadi dia menyebut nama Tuhan, ya. Ya mungkin ini akan bias gitu di kepala kita, Tuhan yang mana nih yang dimaksud? Ya tentunya adalah Tuhan yang Gandhi yakini sebagai Tuhannya, karena Gandhi juga adalah sosok yang sangat agamis, yang sangat taat, tunduk dan patuh terhadap agama yang ia pilih, agama yang ia yakini. Dalam hal ini Hindu. Bahkan saya mengutip kata-kata yang sangat indah dari Mahatma Gandhi di slide terakhir. Tolong Bar tunjukkan slide terakhirnya, bukti bahwa Gandhi sangat religius. Beliau mengatakan bahwa tidak ada kesia-siaan yang menguras tubuh kecuali kekhawatiran, dan orang-orang yang punya keyakinan pada Tuhan seharusnya merasa malu kalau masih mengkhawatirkan sesuatu. Mahatma Gandhi. Pesan yang saya tangkap dari kata-kata Gandhi ini adalah bahwa yakinlah Tuhan akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang kau hadapi. Bahkan persoalan yang kita dapatkan itu pun yakin saja bahwa itu sesuai dengan kualitas kita, sesuai dengan kapasitas kita mendapatkan ujian tersebut. Sehingga kalau kita khawatir berlebihan terhadap problem yang kita hadapi, kita khawatir besok tidak bisa makan, kita khawatir besok tidak bisa mendapatkan jodoh mungkin, atau tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak mungkin. Ketika kekhawatiran itu mengganggu kita, kata Gandhi, seharusnya kita malu karena khawatir berlebihan. Atau kalau katanya Sujiwo Tejo, menginjak-injak Tuhan adalah khawatir bahwa besok kita tidak bisa makan. Itu bukti bahwa Gandhi sangat religius sebenarnya. Kayak gitu. Saya tidak akan menjelaskan lebih panjang lebar ya pertanyaan yang tadi, Tuhan yang mana nih yang dimaksud. Ini bukan forumnya deh kayaknya. Lagi pula saya tidak punya banyak referensi untuk membahas keagamaan seperti apa yang diyakini oleh Gandhi secara dalam kayak gitu. Jadi mungkin itu saja Muhammad Albar pengantar diskusi saya malam hari ini. Thank you. Maaf kalau ada salah-salah kata, maaf kalau ada belibet atau berlebihan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.